Ya, di sini saya akan mengarsipkan bagaimana caranya pengalaman saya membuat NIP melalui OSS. Klik OSS-nya, kemudian klik daftar. Kalau modal usahanya kurang dari 5 miliar, masuknya kategori UMK. Klik yang UMK, kemudian lanjut. Jenis pelaku usaha, klik yang orang perorangan atau badan usaha. Jika saya sudah memiliki nama PT, maka klik yang badan usaha. Nah, tapi jika saya belum mempunyai nama badan usaha, klik yang orang perorangan. Seperti itu. Nanti dimasukkan nomor induknya, nomor ponsel, kemudian verifikasi. Nah, bedanya kalau klik yang badan usaha di sini, itu nanti memilih jenis badan usahanya, kemudian email perusahaan, ya. Nah, karena saya sudah berbentuk PT, kemudian klik yang jenis badan usaha. Nah, di sini ada perseroan terbatas, ada perseroan terbatas perorangan, ada CV, perseroan komanditer, ada firma, ada persekutuan perdata dan lain sebagainya. Ini banyak. Termasuk di sini ada BUMDes ya, ada BUMDes bersama juga ada, persekutuan badan hukum lainnya dan lain-lain macam-macam ya. Nah, saya klik yang PT perorangan. Kemudian email perusahaan saya isi, saya skip. Setelah email perusahaan sudah diisi, klik verifikasi. Kemudian masukkan konfirmasi kode di email. Saya buka emailnya terlebih dahulu. Ctrl V, pastekan di sini. Nah, kemudian masuk ke tahapan berikutnya, buat sandi. Klik lanjut. Nama perseroan terbatas perorangan, namanya apa? Nah, NPWP dan badan usahanya. Kemudian SK pengesahan terakhir, nomor ponsel badan usaha. Kemudian ada data direksi atau pengurus, nama lengkap, jabatan, jenis kelamin, tanggal lahir, provinsi. Kemudian klik daftar. Nama perseroan terbatas PT perorangan itu diisi namanya saja tanpa menggunakan PT. Kemudian NPWP badan usaha. Nah, NPWP badan usaha ini diperoleh pada saat kita mendaftarkan AHU. Itu nanti beberapa jam kemudian akan memperoleh NPWP dari pajak ya. Nah, salah satunya memberikan NPWP badan usaha. Nah, ini siap-siap kalau memang kamu mau membuat PT perorangan, maka kamu harus siap, harus membayar dan melaporkan operasional itu ada pendapatan dan ada pajaknya ya. Jadi ini udah konsekuensi yang harus diterima. Kemudian nomor SK pengesahan terakhir itu dituliskan adalah nomor AHU yang terlampir di sertifikat badan hukum yang diterbitkan oleh AHU, bukan di pernyataan pendirian tapi yang di sertifikatnya. Nomor ponsel badan usaha ini bisa pemilik, next ke bawah, nomor induk kependudukan, nama lengkap, jabatan, direktur, dan akun berhasil masuk. Save. Nah, di beranda ini klik yang perizinan berusaha, kemudian permohonan baru, kemudian ini sudah ngelink di data AHU ya. Kalau kita tadi masukkan nomor AHU-nya, padahal saya kan tidak mengetik angkanya tapi sudah ngelink dia. Kemudian ke bawah, email badan usaha ini diisi. NPWP badan usaha PT, nomor telepon modal usaha. Kemudian ini sudah ngelink di data AHU ya. Kalau kita tadi masukkan nomor AHU-nya, maka modal usaha, padahal saya kan tidak mengetik angkanya tapi sudah ngelink dia.
kemudian ke bawah akta pendirian, jenis dokumen, nomor, kemudian data pemilik usaha, kemudian ke bawah. Kemudian dengan ini saya menyatakan bahwa ini disimpan. Kemudian klik selanjutnya. Nah, perhatikan setiap sesi selesai, data badan usaha ini sudah contreng, kemudian lanjut ke detail usaha dan daftar kegiatan usaha. Nah, di halaman ini kita sedang berproses di detail usaha. Klik yang tambah bidang usaha, kemudian klik pilih bidang usaha lagi, kemudian pilih jenis kegiatan usaha, ini utama, hanya satu pilihannya. Kemudian bidang usaha. Nah, bidang usaha ini harus mereferensi pada kode KBLI. Makanya pada saat kita ingin mengisi OSS maupun AHU, itu kita harus persiapkan usaha kita masuk ke klasifikasi kode KBLI nomor berapa, agar pada saat pengisian formulir kita bisa langsung memilih, ya. Jadi karena saya sudah mendaftar di AHU untuk kategori klasifikasi usaha saya, maka bidang usaha ini harus selaras dengan bidang usaha yang terdaftar di AHU. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita ingin memperbanyak unit usaha, berarti kita harus menambahkan terlebih dahulu jenis usaha di AHU-nya, agar di OSS ini bisa sinkron dengan data yang di AHU, seperti itu. Nah, karena saya ini sudah terdaftar klasifikasi usahanya di AHU, maka ini muncul, ya, ini muncul di pencarian ini. Tinggal saya klik saja di sini, nah itu sudah keluar, ya. Kemudian di sini ada kotak uraian bidang usaha. Kelompok ini mencakup usaha dan bla 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 segala macam. Isi bidang usaha sesuai dengan bidang usaha yang terdaftar pada AHU, ya. Ini rekomendasinya seperti itu. Kemudian di ruang lingkup kegiatan pilih yang seluruh. Kemudian ketentuan bidang usaha penanaman modal BPUM. Next ke bawah. Klik simpan. Pengisian formulir yang baru saja kita pilih itu akan muncul di tabel di bawah sini, ya. Kemudian lanjut ke pengisian berikutnya. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda cabang di lokasi ini? Karena saya sudah mempunyai NPWP badan usaha, maka klik ya. Nah, nanti akan otomatis NPWP usaha atau cabang itu akan muncul di sini. Nah, karena saya sudah memiliki NPWP badan, maka saya klik ya. Tapi kalau misalkan tidak punya, maka ini tidak ada. Ya, jadi saya pilih ya. Nanti akan muncul NPWP usaha otomatis di sini. Kemudian next ke bawah. Oh ya, di sini lokasi kegiatan usaha diisi daratan. Kemudian luas lahan usaha, ini ruangan untuk usahanya, katakanlah 5x5, berarti 25 meter persegi. Next ke bawah. Nah, di sini yang paling penting. Jadi cara menggunakan peta ini, ya. Ini karena nanti kalau kita menunjuk titik ini, maka formulir isian yang di bawahnya ini akan mengikuti data lokasi yang ada di sini. Jadi ini sangat penting sekali, dan terutama bagi yang pemula atau awam, ini akan sangat kesulitan di bagian ini, ya. Ini saya kasih tahu caranya. Jadi kita zoom terlebih dahulu, misalkan ya.
kita sudah menentukan titiknya, lokasi kita usaha kita itu ada di mana. Misalkan di daerah ini ya, ini contoh saja nih. Nah, misalkan di daerah sini ya, kita perbesar dulu nih. Nah, misalkan di Jalan Asem Legi Jaten misalkan ya. Nah, klik di sini sehingga nanti akan muncul titik merah. Nah, biarkan dia membaca ya. Nah, nanti dampaknya itu ke formulir berikutnya itu akan terisi secara otomatis ya. Di sini alamat usahanya, kemudian provinsinya juga otomatis, kabupaten kota tinggal diisi. Nah, kecamatannya ini pilih kota terlebih dahulu. Jadi pilih kotanya nanti terlebih dahulu, kemudian baru kecamatannya akan mengikuti. Kemudian kelurahan juga sama ya, pilih kecamatan terlebih dahulu. Jadi hierarkinya tuh dari atas dulu diisi, nanti ke bawahnya mengikuti. Kode posnya itu sudah otomatis. Nah, ini latitude dan longitude-nya itu sudah otomatis terisi pada saat tadi mengeklik titik di petanya. Jadi seperti itu caranya ya. Nah, pada bagian bawah di sini untuk yang badan usaha ada beberapa pertanyaan ya. Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Ini saya pilih belum karena memang belum berjalan. Apakah Anda akan melakukan pembangunan? Tidak. Pembelian dan pematangan tanah? Belum. Bangunan gedung? Belum. Mesin dan peralatan dalam negeri? Belum. Mesin peralatan impor? Belum. Mesin peralatan? 0. Investasi lain-lain? 0. Kemudian next ke bawah, investasi lain-lain, total modal tetap 0, masa modal kerja 0. Nah, di sini yang paling penting klik yang validasi risiko ya. Silakan isi data investasi Anda terlebih dahulu. Jadi di sini harus membuat nilai investasinya. Saya mau isi ini peralatan mesin atau peralatan ya, tadi ada nih mesin atau peralatan, di sini misalkan 15 ya, seperti itu. Jadi total nilai investasi itu 15 juta. Kemudian validasi resiko. Nah, di sini yang paling penting muncullah skala usaha Anda atas kegiatan ini adalah mikro. Kenapa mikro? Karena tadi modalnya kurang dari 5 miliar. Kemudian tingkat risiko kegiatan usaha Anda adalah menengah rendah ya. Jadi kalau misalkan di sini tingkat risikonya itu tinggi, itu biasanya memerlukan izin khusus dari instansi atau badan yang terkait yang sifatnya teknis. Kenapa si OSS ini sangat memperhatikan masalah risiko? Karena pemerintah ingin hadir, ingin melindungi mungkin hubungannya dengan pelestarian lingkungan atau mengancam nyawa orang di sekitarnya gitu ya. Jadi pemerintah ikut hadir, makanya itu identifikasi atau izin usaha ini perlu diketahui oleh pemerintah ya, melalui dengan memberikan data informasi ke pemerintah dengan cara online ya, seperti ini. Jadi ini sangat memudahkan komunikasi antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat. Jadi tidak perlu pemerintah pusat turun langsung ke lapangan mencari semua pelaku usaha, mengidentifikasi. Dengan cara ini sifatnya kan self assessment ya, kita yang melaporkan, nanti pemerintah yang mengidentifikasi. Jadi seperti itu, kita diberikan kemudahan. Kemudian masuk ke bagian bawahnya lagi, deskripsi kegiatan usaha. Ini dipilih, klik yang seluruh. Kemudian jumlah tenaga kerja, misalkan saya 5 orang. Nah, di bagian tambah produk jasa ini harus dipilih karena ini belum muncul tombol selesainya. Klik yang tombol warna biru. Nah, di sini jenis produk usaha itu
harus sesuai dengan yang kita buat di KBLI, harus selaras lagi di sini ya. Jadi kayak yang tadi kan bidang usahanya, sekarang produk usahanya. Jadi bidang usaha sama produk usaha itu sangat berkaitan, linear ya, searah. Nah, di bagian tambah produk jasa ini saya pilih yang lainnya, kemudian saya uraikan jenis produk jasa lainnya tersebut itu apa gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini ternyata sudah ngelink, jadi kita tinggal pilih saja di sini, maka yang tadi uraian lainnya itu tidak ada ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di bagian kapasitas ini dipilih atau ditulis tuh omset dalam 1 tahun. Kemudian satuan kapasitasnya ini tersedia dolar dan rupiah, dipilih yang rupiah. Kemudian simpan. Nah, kemudian klik selesai di sini. Pemberitahuan, jika lanjut, pastikan lagi seluruh data yang diisi sudah benar dan sesuai. Ya, lanjut proses berikutnya. Kemudian ini ada kolom pernyataan. Ini harus di checklist. Dengan ini saya menyatakan bahwa data, informasi, dan dokumen yang saya unggah adalah benar sesuai peraturan perundangan. Saya checklist, kemudian lanjut. Nah, di bagian tabel ini berisi isian yang tadi sudah diisi di formulir ya. Lokasi usaha, data usaha ini yang jumlah tenaga kerja, pembelian dan penataan bangunan gedung dan segala macam. Ini akan muncul di sini. Kemudian lokasi usaha tadi nama proyek, alamat, kelurahan ya. Masuk ke sini. Jadi nama proyek itu masuknya ke lokasi usaha ya. Kemudian next ke bawah. Nah, ini secara default akan terisi tidak semua aktivitas impor, data pendaftaran BPJS dan lain sebagainya. WLKP, wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Kemudian klik yang centang. Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang ini adalah benar. Kemudian klik selanjutnya. Ini detail usaha itu contreng, data badan usaha juga contreng. Nah, tinggal daftar kegiatan usaha. Ini tabelnya seperti ini, daftar kegiatan usahanya. Di daftar kegiatan usaha hanya mengklik ini aja, silakan lanjutkan klik tombol proses perizinan berusaha untuk menerbitkan NIB. Klik proses perizinan berusaha. Nah, kemudian ada dokumen lingkungan atau kegiatan klasifikasi KBLI yang wajib dipenuhi. Apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan? Ini belum ya. Nama pelaku usaha siapa? Nomor induknya ini masih belum muncul ya, nomor induknya. Ini dicontreng. Ini sebetulnya harus dibaca semua ya. Dipelajari, jangan asal contreng-contreng aja. Kemudian legalitasnya juga ini diklik, pernyataan mikro atau usaha kecil terkait tata ruang ya kan, ada tata ruangnya segala. Nah, ini diklik semua, kemudian klik lanjut. Nah, ini sudah muncul, masih abu-abu. Kalau misalkan kita klik, maka dia akan muncul secara keseluruhan ya. Nah, ini terbitkan perizinan berusaha. Jadi kalau di pendaftaran NIB itu tidak memerlukan biaya ya, berbeda dengan pada saat kita mengisi pendaftar di AHU. AHU itu ada biayanya itu 50.000 untuk beli voucher. Kalau ini gratis. Nah, ini pernyataan mandiri kayaknya diunduh. Ini tadi ya, pernyataan tadi itu bisa diunduh untuk bisa dipelajari dan dipahami. Next ke bawah. Nah, jika terjadi kendala pada saat download atau kita berhenti pada saat proses pembuatan, kita bisa keluar dan masuk kembali dengan cara seperti ini ya.
klik masuk. Nanti posisinya akan berada pada posisi yang terakhir pada saat kita sudah melakukan pengisian data. Nah, ini karena nomor ponsel ini sudah default masuk dengan sendirinya ya. Masukkan username, kemudian kata sandi, klik yang masuk. Nah, sampai muncul seperti ini ya. Klik yang perizinan berusaha, kemudian klik yang permohonan baru. Nah, ini kan datanya sudah contreng semua ya. Di data badan usaha juga sudah selesai. Di data detail usaha juga sudah selesai. Di daftar kegiatan usaha juga sudah selesai. Tinggal mencetak sertifikatnya saja sebetulnya. Ini sedang proses loading. Gagal validasi permohonan. Ini ada pemberitahuan rupanya ya. Coba cetak unduh NIB. Ini semalam nih ada ini cetak sertifikat apa gitu ya. Nah, memang agak lama ya proses mendownload itu, kurang lebih tadi hampir 5 menit ya. Nah, setelah 5 menit ini muncul keluar seperti ini. Dan ini sertifikatnya ya, Pemerintah Republik Indonesia, perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, inilah yang kita ingin dapatkan sebetulnya, nomor induk berusaha atau NIB. Nah, isinya seperti ini ya. Jika setelah didapatkan NIB, jadi yang kita cari itu sebetulnya nomor induk berusaha ini ya. Nah, ini sudah berhasil didapatkan, dikeluarkan dari mana, yaitu Menteri Investasi, KBKPM ya. NIB ini berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran, kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial serta bukti pemenuhan laporan pertama wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. Ya. Jadi posisinya NIB ini itu di atas SKU dan TDP ya. Jadi kalau kita sudah mengurus di AHU untuk badan hukumnya, nah untuk izin operasionalnya atau izin usahanya itu kan pakai NIB. Nah, pertanyaannya, apakah NIB itu sama dengan SKU atau SIUP dan TDP ya? Nah, NIB ini posisinya lebih tinggi. Kalau SIUP dan SKU itu biasanya dibutuhkan untuk administrasi perizinan di tingkat lokal atau pemerintah daerah ya. Sebetulnya kalau pemerintah daerahnya itu sudah memahami dan mengerti gitu ya secara aturan, tidak perlu lagi meminta SKU karena NIB ini sudah mencerminkan izin usaha, bahkan diakui atau didaftarkan di tingkat pemerintah pusat. Nah, kalau SIUP itu kan memang dibutuhkan karena dia spesifikasi ke usaha perdagangan. Nah, kemudian di tanda daftar perusahaan juga sudah tidak perlu diurus lagi sebetulnya karena ini sudah mengurus di nomor induk perusahaannya. Jadi NIB ini sudah bisa menggantikan TDP. Cuman memang ada beberapa perusahaan daerah yang mungkin sampai sekarang itu masih membutuhkan TDP. Tapi saya rasa tidak perlu lagi ya karena sudah diatur di sini ya, katanya di Undang-Undang Cipta Kerja, seperti itulah ya. Nah, kemudian pelaku usaha NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Sini sudah mulai berlaku usaha sepanjang operasionalnya tersebut tetap patuh pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu yang baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah, seperti itu ya. Karena produk undang-undang itu tidak hanya di tingkat pusat saja. Biasanya ada undang-undang yang sifatnya untuk mengatur skala lokal. Nah, meskipun diterbitkan oleh bupati itu juga sebagai produk peraturan perundang-undangan, atau bahkan kepala desa sekalipun itu merupakan produk perundang-undangan. Nah, di sini lampirannya ya. Perizinan berusaha berbasis risiko, lampiran induk berusaha. Lampiran berikut ini membuat daftar bidang usaha untuk ya, di sini lebih spesifik ya. Kalau tadi kan di atas itu ke objek nama PT-nya, lokasinya, kemudian izin operasionalnya sudah mulai dibolehkan gitu ya. Nah, sekarang di bagian bawahnya itu spesifik ke kode klasifikasi usahanya ya.
judul KBLI-nya, lokasi usahanya, tingkat resikonya, jenis NIB. Nah, ini status terbit ya. Jadi seperti itu, ini sudah bisa digunakan sebagai administrasi legal izin usaha ya. Nah, kemudian ada hak-hak yang harus kita penuhi juga, yaitu pelaporan pajak. Ya, itu juga jangan sampai kita lewatkan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat diri saya sendiri dan yang menonton ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.